Legacy? Mana suaranya Legacy? Orang paling gokil, lu orang paling keren hari ini nih. Saya mau bilang hari ini, you guys, kamu itu the best community yang ada di Bandung, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Saya mau bilang kalian itu komunitas terbaik yang pernah ada. Lo tepuk tangan dong buat kita semua dong. Wow. Oke. I love this series. Gue suka banget. Hari ini kita boleh denger bareng, kita boleh kumpul bareng. Thank you banget buat setiap orang-orang yang udah persiapin panjang ya buat hari ini. Saya nggak tahu Nita, Sarah, Early, ya ini siapin dari jam berapa. Saya nggak kebayang waktu Yosua mikirin gini dia ketawa-ketawa sendiri nggak ya kira-kira ya. Oke, saya mau bilang bahwa tidak ada komunitas yang begitu lapar dan haus untuk boleh membangun hidup banyak orang seperti teman-teman semua yang ada di hari ini loh. Wow. Oke. So, my deepest desire. Waktu kita hari ini kumpul, my deepest desire bukan cuman kita boleh have fun di sini, tapi kita boleh hidup berkelimpahan. Yang setuju katakan yes. My deepest desire adalah pulang malam hari, lu bisa senyum. Lu bisa puas dalam hidupnya lu dan terutama Tuhan senyum dalam hidupnya kalian. Itu my deepest desire. So, hari ini kita akan belajar sebuah series yang baru, yaitu 40 Days of Money. Bilang kiri kanannya 40 Days of Money. Kenapa? Kenapa kok ada bikin 40 Days of Money? I'm glad you asked. Pertanyaannya, jawabannya adalah karena buat teman-teman yang baru, buat para partner yang baru, kok sebuah bisnis ceritain soal uang? Bukankah bisnis setiap harinya juga ceritain soal keuangan? Bukankah bisnis kebanyakan ceritain soal financial? Saya mau bilang, di Legacy kita cerita soal banyak hal, dan mungkin kemarin-kemarin soal financial itu sedikit tersingkirkan. Jadi kita mau buat sebuah series, boleh kita belajar bareng-bareng untuk kita boleh berkelimpahan juga dalam hal keuangan. Bilang kiri kanannya, saya mau kamu berkelimpahan dalam hal keuangan. Siap buat hari ini teman-teman? I want you to be a great man. I want you to be a great woman. Di Legacy, kita boleh hidup berkelimpahan. Dan saya pengen kita semua boleh hidup jadi pribadi-pribadi yang hebat. Nah, jadi hebat itu nggak otomatis teman-teman. Yang setuju katakan yes. Sebagai leader ada tugas besar yang menanti buat kita. So, apa itu job desk sebagai leader? Di Legacy. Di Legacy, job desk kita sebagai leader adalah kita kayak seorang tukang parkir lah gitu misalnya, seorang polisi, seorang pilot yang membawa dari titik A ke titik B. Supaya apa? Supaya spiritual kita boleh lebih keren. Supaya financial kamu boleh lebih berkelimpahan. Supaya kesehatan, family, relationship kita boleh lebih maju. Oke, so kita, Andre pribadi gue suka banget akan series ini. Kita akan bikin series ini sebanyak 6 kali pertemuan. Oke, teman-teman bolehkah semuanya minta sama leadernya untuk outline-nya, untuk handout-nya. Karena hari ini sepanjang 6 session kita berharap kita punya handout-nya masing-masing. Oke, boleh minta ke leadernya yang belum dapat, yang hari ini nggak ada tab is okay. Berharap minggu-minggu depan semuanya bawa tab masing-masing. Jadi kita bisa tulisin supaya apa? Supaya 40 hari ini secara keuangan kita dapetin lebih kuat, kita boleh catat dan recordnya boleh ada. Oke. Hari ini kita akan mulai session pertama 40 days. Begitu kuatnya kita ke area yang lain. Sampai Laisa aja nggak kerja pelayanan. Gue pikir gila ya, kita ini kuat sekali dalam menginfluence. Dan salah satu hal yang kita perlu influence yang utama adalah yang namanya money. So hari ini kita akan bicara soal money 101. Minggu depan Ferry akan ceritain bagaimana Ferry punya mental block dalam hal keuangan. Setelah itu Andre bicara soal bagaimana kita getting wealth di Prudential. Henry akan cerita
Oke, asik banget. Ngundang Henry itu nggak mudah. Karena cari schedule Henry nggak mudah. Karena apa? Karena 3 minggu yang lalu Henry di Korea 10 hari. Pulang 3 hari, 4 hari, sorry. To be exact, tanggal 4 Oktober dia berangkat ke Hong Kong. 7 hari. Sekarang kayaknya lagi di Singapura. Itu ya, jadi nyari schedule Koko Gendut itu memang ada PR buat kita ngegeser-geser. Oke. So hari ini kita akan belajar Money 101. Sorry, ini mana? Teman-teman online? Ada semangat teman-teman online? Halo? Oke. Nah, kenapa Andre uang perlu dibahas paling banyak di legacy? Kenapa uang perlu dibahas paling banyak di legacy? Yang pertama adalah karena kamu dan saya kita akan punya banyak uang. Oke? Karena kita akan punya banyak keuangan, tentunya kita perlu banyak bahas dong. Ya. Kalau lu nggak ada rencana punya uang, maka ngapain kita bahas? Tapi sebuah fakta dan sebuah iman dari kita semua leader, dan kita tahu bahwa kamu akan punya banyak uang. Yang kedua, kenapa kita bahas? Yaitu menyedihkan. Ternyata penyebab perceraian terbesar bukanlah karena konflik ngurus anak, bukanlah karena konflik seksual, tapi penyebab terbesar perceraian adalah karena keuangan. Sekarang ini statementnya adalah sampai pinjol memisahkan kita. Karena isu pinjol begitu besar, bahkan pertemanan pun hal-hal yang biasa kita alamin begini, ada videonya. Oke, ini video yang satir ya, tapi dialami sama banyak orang. Ini ada videonya. Ini ngeri banget nih video. Suaranya tolong yang keras ya. Nah, oke. Ulang lagi, ulang lagi. Waduh. Supaya silaturahmi tidak putus. Ya. Oke. Ya, masalah keuangan begitu jadi sebuah hal yang challenging. Ya. Banyak dari kita pernah ngalamin ini termasuk saya pun. Mungkin bukan 100 ya, tapi zaman dulu pernah gitu ya. Oke. Jadi kita perlu bahas banyak keuangan. Karena kerinduan kita, kamu akan jadi financial yang kuat dan akhirnya jadi family yang kuat. Karena penyebab terbesar adalah keuangan, yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, buat kita yang hari ini kita punya debt, yuk kita punya goals akhir tahun debt free. Yuk kita punya goals bagaimana planning supaya 2 tahun dari sekarang boleh punya keuangan yang financial freedom. Yang ketiga, karena job desk yang sangat penting, hampir-hampir enggak tergantikan. Kita sebagai leader di legacy adalah kita mengurus tentang keuangan. Job desk yang sangat penting buat kita. Kita punya 6 area kehidupan. Waktu seseorang spiritualnya perlu dibangun, kita bantuin. Tapi masih ada alternatif. Tapi masih ada part yang besar, yaitu di mana? Di masjid, di gereja, di dukun. Oke, kalau orang mau punya fit badannya, mungkin tujuan utamanya bukan ke kita, tapi ke dokter. Bener nggak? Iya kan, kalau dia mau badannya bagus kayak Wendy, ya perlu ke Wendy, perlu ke Glenn, perlu ke Daniel. Tapi area mana yang sangat penting yang hampir-hampir kalau bukan di kita, di mana ya? Untuk kita belajar soal yang namanya keuangan. So ini alasan nomor 3. Alasan nomor 4 adalah karena sehari-hari
Kita ini, kamu dan saya, kita berpikir tentang keuangan lebih banyak dari area yang lain. So kalau kita mau bilang bahwa kita care, bahwa kita concern sama kita semua, sama teman-teman semua, maka area ini pun perlu kita bahas. Ko Andre, tapi saya pernah dengar sebuah statement. Kaya tidak pernah membeli kebahagiaan. Apalagi kismin. Kalau kaya aja nggak bisa beli kebahagiaan, setuju. Saya mau bilang, kaya nggak bisa beli kebahagiaan, setuju. Apalagi kemiskinan. Lebih-lebih nggak bisa ngasih kita kebahagiaan. So pertanyaannya adalah, hari ini kita belajar bareng. Kalau gitu kok Andre, kenapa kamu dan saya kita perlu jadi orang kaya? Kenapa kita perlu jadi orang kaya? Yang pertama, saya suka banget. Oke. Oke, yang pertama adalah karena kalau kita orang beragama, kita percaya bahwa Tuhan itu yang empunya langit dan bumi, dia itu kaya. So kalau seorang pribadi Tuhan yang kaya, dan kita adalah umat yang disayang, kita adalah anak-anaknya, kira-kira ada nggak pernah ketemu bapaknya kaya, tapi pengen anaknya miskin papa, miskin nestapa. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin? Nggak mungkin. Kalau kita aja orang tua pengennya kalau kita kaya, kita pengen bikin orang lain lebih sejahtera, kita ajakin makan. Bener? Apalagi orang tua. Kalau orang tua kaya pasti pengennya anaknya juga punya kehidupan yang kaya. Yang kedua, kenapa kamu perlu jadi orang kaya? Setahu saya, ya, Tuhan itu nggak langsung ngasih emas lempar ke bumi. Waktu kita doa, waktu kita kerja, Tuhan itu ngasih kamu keuangan, nggak langsung uangnya lempar dari langit ke bumi, tapi selalu lewat pribadi yang lain. So kalau kita mau hidupnya berkelimpahan bantu orang, maka mulai dari kitanya perlu punya duit. Gimana caranya kita bisa bantu orang lain kalau kitanya nggak punya duit? Gimana caranya kita bisa support orang lain? Di luar sana banyak orang yang butuh duit, teman-teman. Banyak banget. Nah, benar butuh duit. Banyak orang yang level ekonomi di bawah standar yang normal, banyak. Banyak. Pertanyaannya kalau Tuhan nggak lewat kamu, Tuhan mau lewat siapa? Kalau Tuhan nggak lewat kita, sebenarnya Tuhan bisa aja sih kalau mau. Ya nggak, pohon berduit bisa aja. Tapi iya ya, Tuhan itu memilih nggak begitu loh. So kalau kitanya nggak punya keuangan yang bagus, gimana caranya Tuhan mau pakai buat memberkati orang-orang lain? Jadi memang caranya perlu dari kita, alatnya dari kita. Yang ketiga, boleh baca bareng-bareng? Kalau hari ini Andre bilang, teman-teman semua, pulang dari sini gue mau traktir sushi teh. Siapa yang mau ikut? Oke, mungkin 50% mau ikut. Betul? So, pakai uang sebagai alat. Ada sebuah statement, oke? Skill bisa bawa kita ke atas, tapi karakter kita lah yang bikin kita tetap di atas. Iya. Nanti kita akan bahas di poin keempat. So hari ini
Kalau saya mau bilang bahwa kita perlu punya keuangan yang bagus, maaf ya, sampai skillnya lo, sampai cara ngomongnya, sampai intonasi, words, body language-nya lo growing, oke? Karena orang di luar sana, thank you banget. Karena tes. Oke, karena orang di luar sana yang mereka nantikan adalah seberapa skillfulnya kamu. Ya. Wow. Oke. Bilang kiri kanannya, sabar ya, tenang ya. Oke. Next. Kalau begitu, kenapa ya banyak orang nggak punya uang dalam hidup? Oke, saya coba hari ini itu bahasan money ini bahasan yang berbeda dengan Andre pribadi. Saya cari mungkin 3 kali, 4 kali lebih banyak siapin bahan ini buat teman-teman daripada bahan biasanya. Karena gue rasa buat kita keluarga di Legacy, message-nya perlu asik, perlu benar, message-nya perlu relevan itu buat setiap dari kita. Oke? Dan kenapa banyak orang nggak mau memiliki uang? Yang pertama, I'm sorry to say, jawabannya adalah karena malas. Jawaban pertama, kenapa banyak orang nggak punya uang? Karena malas. Kalau ada sebuah bus namanya bus kemiskinan, maka orang-orang malas pasti mati mana? Maka orang-orang malas pasti ada di bus. Kalau hidup kita malas, secara activity, secara pikiran, secara spiritual kita malas, oke? Tinggal tunggu kemiskinan datang mengejar kita. Tinggal tunggu. Oh Andre, gue punya kenalan. Dia malas sih, cuman punya duit. Karena warisan orang tua. Tinggal tunggu waktunya. Tapi yang pertama, kenapa banyak orang? Karena malas. Saya mau cerita, 2 minggu lalu baru pulang dari Singapura, Andre, karena cek ke dokter. Ke Singapura 5 hari. Terus Aristo punya tim di Jakarta dan akhirnya ngajakin, kok Andre boleh nggak lu ketemuin sama tim gua 2 orang partner, umur masih 21 sama 28. Ketemu di Jakarta. Jadi akhirnya saya set schedule dan berangkat dari Singapura sampai Jakarta, sore-sore sampai di Jakarta, masuk ke hotel, malam gue berangkat. Entah kenapa gue waktu lagi di jalan itu gue ngerasa, aduh kok gak pengen banget ya. Aduh gue doa bener-bener, aduh Tuhan gak pengen banget ini, yang gak pengen banget nih ketemu orang. Aduh gue doa berkali-kali, sebentar. Saya perlu punya makna yang benar. Buat apa nih gue ngelakuin ini? Akhirnya makna yang saya taruh adalah untuk bantu Aristo. Oke, saya punya partner mau ngejar AAD untuk bantuin Aristo. Oke, gue lebih semangat. Ketemuan jam 10 apa setengah 10. Biasa om-om begini udah pulang nih. Ya, karena umurnya baru 21. Ya udah, kok Andre kita pindah ke McD. Weh, ya. Aduh, pindah ke McD ya. Aduh, jadi jam 10 malam ya, pindah ke McD. Waduh, masih rame banget tuh McD. Ya, begitu datang gue aduh Tuhan ini pengen tidur. Akhirnya udah beres ngobrol semangat sampai malam ya, balik. Di mobil gue renungin, kenapa ya kok bergumul begitu besar ya gue. Untuk ketemuan orang bergumul begitu besar. Makna udah punya bagus. Saya diingetin, Andre, jangan-jangan kamu malas. Jangan-jangan kamu malas. Saya ngerasa kalau hari kerja gue udah mepet-mepetin waktunya. Tapi sebenarnya ada sebuah kesempatan karena bisa
Aduh, hati gua nih ya nggak pengen. Peringatan buat Andre pribadi. Karena setiap goals yang besar kamu dan saya perlu melewati sebuah benteng yang namanya kemalasan. Yang kedua, kenapa banyak orang nggak punya uang? Karena ada hurt, ada shame, ada fear. Karena ada takut ditolak. Karena ada ketakutan di masa lalu yang bikin dia akhirnya nggak maksimal dan nggak mencapai tujuannya dia. Ada takut untuk dipandang sama anti kalau gua cerita telepon. Kalau gue telepon langsung bilang dari Pruden, kira-kira orangnya mikirnya apa ya tentang gue ya. Takut orang nggak approve apa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Ketakutan. Shame dan hurt. Yang ketiga. Kapasitasnya kecil. Saya masih ingat. Satu kali Kak Victor pernah bilang sama Andre zaman saya kuliah. Andre, ada 2 gunung dalam hidup. Hari ini saya cerita, ada 3 gunung dalam hidup. Gunung yang pertama, waktu lu punya masalah, waktu lu punya problem. Gunung yang pertama adalah gunung yang bisa lu doain, lu minta tolong sama Tuhan, lu serahkan dan Tuhan ngasih bantuan sama kita. Yang setuju katakan yes. Itu gunung pertama. Tapi ada gunung kedua. Yang mau nggak mau. Lu perlu daki. Lu perlu pikul prosesnya. Lu perlu selesaikan angkat bebannya. Lu perlu perbesar kapasitasnya. Pulang dari sini. Oke, semangat banget. Wah. Tapi begitu pulang dari sini kita ngurusin anak. Ya buat saya pribadi ngurusin anak. Anak lagi nggak mau gua lakuin, nggak nurut apa yang saya lakuin. Oke, ngurus schedule. Mungkin yang belum married ngurus pacaran kah, konflik rumah tangga kah, dan lain sebagainya. Dan itu seringkali bikin kita terdistract tuh sama goalsnya kita. Dan akhirnya udahlah hidup udah pusing, aduh udah. Karena kapasitas kita kecil. Jim Rohn bilang, dulu di kantor lama ada stikernya besar-besar. Oke, ada yang masih ingat apa statementnya dulu di kantor lama besar-besar? Better, yes. Dalam hidup, don't wish hidup lu akan lebih mudah. Wish you were better. Dalam hidup, jangan berharap beban yang lebih ringan. Jangan berharap hidup yang lebih enteng. Tapi berharaplah pundak yang lebih besar. Berharaplah lu punya kapasitas yang lebih kuat. Bilang kiri kanannya, kamu kapasitasnya lebih besar. Kamu kapasitasnya lebih kuat. Yang pertama ada gunung yang lu bisa doain. Yang lu bisa minta tolong. Yang lu bisa cari bantuan sama leader. Lu coaching, lu counseling. Ada. Tapi ada gunung kedua yang mau gak mau. Lu perlu daki. Dan ada gunung ketiga, ada videonya. Ini gunung yang menurut saya nggak kalah banyak terjadi hari-hari ini. Suaranya boleh? Oh, sama gambarnya juga. Tepuk tangan dong buat Erli, Hadi, dan buat Yosua dong. Yeay. Oke. Dan yang ketiga, sebenarnya ada banyak gunung yang gak perlu lu
masalahkan. Ada banyak masalah yang lu nggak perlu fokusin. Ada banyak isu-isu yang lu nggak perlu beresin. Oke? Ada 3 gunung. Dan kenapa ada banyak masalah orang nggak mencapai tujuan finansial? Menurut saya karena kapasitasnya kecil. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu punya kepercayaan, punya kehidupan yang tidak seimbang. Siapa yang percaya bahwa balance is the key of life? Kita percaya, betul? Bahwa balance is the key of life. Bahwa kalau kita mau berhasil, kita perlu tadi tuh, attitude-nya perlu bagus, skill-nya perlu bagus. Bener? Dokter, attitude-nya perlu bagus kalau dia mau jadi dokter yang terus-menerus dipercaya dan dia perlu punya skill-nya yang meningkat. Nah, kehidupan yang gak seimbang itu maksudnya gini nih. Fokusnya ke attitude terus ya. Belajar mah rajin. Wah, mau dengerin podcast rajin. Tapi poin OCS-nya enggak bagus. Oke. Oh, mau attitude kayaknya bagus, jujur bagus, nerima keadaan. Tapi disiplin dan determinenya enggak ada. Itu namanya tidak seimbang. Kalau kita mau berhasil, maka 2 hal tadi kita perlu seimbang. Arya dulu pernah ceritain, prinsipnya namanya perlu tulus seperti merpati. Oke, hati kita bantu orang nih, lu rekrut orang, lu perlu tulus hatinya, mau bantuin dia. Oke, tapi balance yang lain adalah lu perlu cerdik. Caranya lu perlu bagus banget. Ya, metode konsep yang lu ceritain perlu kuat. Bisa nggak? Cuman hatinya doang yang bagus, tapi caranya nggak asik. Nggak bisa, teman-teman. Lu boleh coba, lu pulang, kenapa ya Tuhan? Kenapa gua kok belum closing? Gue tuh bener-bener lo pengen bantuin padahal. Ya bener-bener gue itu niatnya pengen bantu. Kalau hanya ini aja nggak kuat. Atau kebalikannya. Wah, skillnya mah luar biasa. Oke, konsepnya bagus banget. Tapi kalau nggak closing, hatinya pundung. Ya, wah mukanya itu udah kerasa. Spirit pengen cepet closingnya tuh apa ya, kerasa banget. Menurut saya juga nggak maksimal. Kenapa? Endurance-nya nggak punya. Orang yang punya skill doang tanpa punya hati, akhirnya endurance-nya nggak ada. Jadi kita perlu tahu. Sama seperti dokter bedah tadi. Supaya dia mau ada di atas punya skill. Tentunya dia perlu jalin hubungan sama orang perlu bagus. Oke, tentunya Feni sebagai dokter dia perlu belajar rajin, dia perlu jujur sama orang lain. Tapi kita perlu sadar bahwa orang yang lihat, orang itu lihat skillnya lo. Yang orang pengen tahu itu skillnya kita di bisnis ini, skillnya mumpuni atau enggak. So kita bersyukur banget kalau di legacy kita boleh punya sebuah kendaraan yang kita boleh dibangun dalam hal 5 area yang lain dan juga dalam hal keuangan. Nah hari ini kita akan dengerin sebuah testimoni. Oke, yang bagaimana karena ada di legacy, pribadi ini boleh banyak belajar. Boleh punya keuangan yang menurut saya sebuah anugerah. Kalau kita ngundang orang yang punya keuangannya karena API paling besar itu udah sering. Ya, oh API-nya terus-menerus di atas itu udah sering. Tapi yang hari ini keren banget menurut saya. Tepuk tangan dong yang terbaik dong buat Cici Vika Magdalena. Oke. Boleh minta mic satu lagi mic-nya? Oke. Cici Vika boleh ceritain Vik.
Oke. Cerita apa, Andre? Cerita kehidupannya Vika. Beberapa orang ada yang udah tahu, beberapa orang belum tahu. So apa sih yang Vika syukurin boleh ada di bisnis di Prudential di Legacy Vika? Oke. Bersyukur kalau gue boleh ada di Legacy. Hal pertama yang mau gue syukurin itu pada saat David 9 bulan sakit kritis, itu kondisinya itu benar-benar yang dari pinggang ke bawah itu kan lumpuh ya David tuh. Jadi yang setiap jam itu harus dibantuin, harus yang diurusin. Setiap jam itu maksudnya gimana, Vik? Jadi harus miring ke kiri, miring ke kanan, harus dia ke toilet, dia kemana. Intinya gue 24 jam itu harus ada di sampingnya dia gitu. Nah bersyukur karena gue dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih melayani David, boleh mengasihi David, boleh ngurusin David, sampai pada akhirnya David boleh berpulang. Gue boleh menjadi istri yang tanpa penyesalan karena udah melakukan segalanya itu yang terbaik buat David. Selama 9 bulan, 24 jam, gue selalu ada di samping dia, nemenin dia. Itu satu hal yang gue bersyukur banget. Setelah itu 5 bulan kemudian papahnya David itu berpulang karena kena COVID, meninggal. Nah itu tiba-tiba, nggak yang sama sekali nggak ada planning, nggak yang kepikiran ya, kaget juga karena bisa meninggal COVID. Nah itu setelah papi mertua meninggal karena mami mertua udah meninggal. Nah jadi saya tuh harus ngurusin banyak banget hal yang secara dokumen, surat-surat, bolak-balik ke pengacara, ke notaris, ngurusin segala macam yang buat saya itu sangat melelahkan. Karena tadinya nggak kepikiran di bidang situ, benar-benar yang nggak pernah tahu ketemuan notaris, pengacara, pengadilan, itu satu hal yang buat saya secara energi, secara emosi itu sangat melelahkan. Buat saya bersyukur karena ada di Prudential itu dengan segala aktivitas saya, hektiknya saya sebagai single mom yang punya 2 orang anak, yang satu teenager, seru banget. Saya bersyukur karena punya waktu buat mereka. Boleh belajar di insurance kalau asuransi itu penting. Saya jadi dilihatin secara nyata bagaimana peninggalan satu yang bentuknya ada bentuknya, yang satu itu secara UP yang seperti David tinggalin untuk saya sama anak-anak. Nah di situ saya ngerasa, aduh jauh banget bedanya secara keuangan dan tetek bengeknya itu beda banget, yang ngerasain banget dua-duanya. Buat saya itu sangat bersyukur karena saya ngerti asuransi dan boleh David punya asuransi pada saat itu ada sejumlah uang pertanggungan. Satu lagi yang saya syukurin itu sekarang dengan bisnis di Prudential, income belum besar, masih 30 menuju 100. Cie. Asik. Akhir tahun depan 100 juta ya Vika ya, akhir tahun depan ya. Tapi dengan 30 jutaan income setiap bulan yang saya dapat, itu amat saya syukurin. Karena dari situ saya bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak saya, tanpa saya harus menurunkan standar kehidupannya mereka. Itu satu hal yang saya berpikir ya, kalau saya nggak di sini, kalau saya nggak ada di komunitas Legacy, kalau saya nggak ada di bisnis bareng Prudential, mungkin yang pertama saya lakukan itu di saat ditinggal suami, saya kurusin badan, diet, cari suami baru. Ya Will? Dari tadi di belakang disuruh kawin lagi. Oh gitu. Saya ngerasa sebentar, kalau kawin lagi itu ya kebayang nggak umur berapa? Umur 50. Ya, Vikanya masih muda. Oh nyarinya berondong, ya. Berondong banyak duit. Nanti ya. Ya dari situ saya mikir sih, kalau saya nggak di Prudential mungkin saya akan keluar negeri mungkin ya jadi TKW
bawa anak 2 dengan segala kondisinya. Tapi bersyukur banget ada di Prudential, bisa ada di komunitas Legacy yang buat saya tuh terus maju. Karena saya tahu ada harapan, ada masa depan, saya bisa melihat orang yang 5 tahun, 10 tahun di depan saya seperti apa dan saya pengen seperti itu. Satu hal yang mau nitip ke teman-teman, bersyukur sama apa yang kita punya. Bersyukur sama pasangan yang kita masih punya. Bersyukur sama pekerjaan yang kita punya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, karena di depan sana banyak sekali orang-orang yang menanti buat kita bantu hidupnya mereka. Itu aja. Thank you Vika, thank you Vika. Wow, kalau mau tepuk tangan sekali lagi paling meriah dong buat Vika dong. Wow. Saya keingetan Vika karena satu kali kita lagi meeting, tiba-tiba Vika bicara soal itu tuh. Iya ya Vik, maksudnya gue nanya Vika income berapa? 30 lah Andre. Vik, saya tahu Vika dengan semua single mom dan ngurusin semua bisnis, semua urusan rumah tangganya. Saya kebayang itu enggak mudah sekali gitu loh. Saya kebayang itu hari-harinya enggak mudah. Tapi gue bilang Vika, tapi kalau lu enggak di Pruden ya Vika ya. Dengan hari-hari lu begini lu ngerjain apa ya Vika ya? Lu ngerjain apa ya? Saya bersyukur dulu waktu ulang tahunnya Brian kalau nggak salah di Setiabudi udah beres ulang tahun, saya deg-degan ya, ajakin Vika jangan ya sama David, gue mau ajakin. Jadi pas mau ke parkiran gue ceritain tuh sama Vika tuh, Vika gue mau ceritain dong bisnis Prudential sama lu, menurut gue bagus banget, gue enjoy banget di sini dan menurut gue ini asik banget. Waktu itu visualnya Vika David adalah punya percetakan, bisnisnya oke ya, makan-makan oke. You know what? Besok-besok kita akan punya kesempatan itu tuh. Besok-besok lu akan ketemu orang, lu akan angkat telepon. Oke? Supaya lu memberanikan diri lu untuk telepon orang. Kita itu nggak pernah tahu suatu hari tim kita akan ngalamin apa. Bahkan kita nggak tahu, jangankan suatu hari. Pulang dari sini aja, kita semua ngalamin apa, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita boleh punya kesempatan untuk boleh bantuin orang finansialnya lebih bagus. Punya cadangan finansial buat orang lain. Hari ini kita dengerin ceritanya dari Vika. Saya nggak tahu di depan sana siapa yang ngalamin hal-hal yang mungkin nggak sesuai ekspektasinya dia. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Cici Vika dong. Wow. Thank you banget Vika. Kesempatan itu pun kamu semua punya. Pulang dari sini besok seminggu. Kita tahu judulnya adalah ngejar final sprint. Itu yang kita tahu tuh. Tapi di luar yang kita tahu, kita nggak pernah tahu sebenarnya siapa orang-orang yang Tuhan titipkan sama hidup kamu. Untuk lewat hidup kamu bisa ngasih financial stability buat keluarga-keluarga di luar sana. So hari ini saya akan tutup dengan sebuah PR buat kita. Oke? Selama 6 minggu akan ada PR setiap minggunya. PR buat minggu ke depan adalah yuk kita renungkan. Yang udah menikah boleh tanya sama pasangannya. Tanya setiap hari. Oke? Yang belum nikah boleh aja ngobrol sama teman-temannya. Pas lagi ngobrol, lu pas lagi meeting kah, lu punya teman, lu boleh tanya pertanyaan ini. Lakukan setiap hari. Hari ini kita belajar soal money 101. Yuk kita tanya sama spouse-nya kita, sama orang tua, sama orang-orang di sekitar. Kalau Tuhan itu kaya, dan tentunya Tuhan pengen saya hidupnya berkelimpahan secara finansial.
Saya tanyakan sama diri sendiri. Apa ya yang bikin saya ini belum dipercaya keuangan yang berlimpah? Kalau teman-teman yang punya income misalnya 25 juta. Dan lu tahu bahwa untuk membesarkan anak di Jakarta hari-hari ini uang 25 juta itu nggak cukup. Lu perlu 50 juta. Oke? Saya pribadi apa yang saya lakuin? Karena uang punya Tuhan, karena hidup saya punya Tuhan, saya suka bilang gini, Tuhan, ini anak kamu nih si Kayla mau sekolah di Australia. Anak-anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Saya pengelola. Tuhan, gimana duitnya ya? Tuhan, ini anak lu mau pakai kawat gigi 27 juta. Kawat gigi sekarang 27 juta. Uangnya dari mana Tuhan? Karena anak bukan punya saya. Tuhan, di rumah gua itu saya belum punya rumah. Tuhan, kaya masa anaknya kita nggak punya rumah aja nggak punya. Bukan salahnya Tuhan dong. Apa ya yang bikin saya belum dipercaya punya keuangan yang berkelimpahan? Dan saya perlu siap. Kalau Tuhan bilang, Dre, kalau lu pengen anak lu kuliah, lu perlu OCS lu seminggu 27 poin. Iya dong. Sebagai pengelola. Yang kedua, PR-nya. Oke? Dan hanya 2. Tanyain. Suami istri. Someday kalau kita punya uang banyak. Someday kalau kita punya uang, pilih angka yang menurut lu oke banget. Someday kalau gue punya uang deposito 6 miliar nih. Ya, kalau lu mungkin punya rumah 3, punya income 50 juta. Someday kalau kita punya income 250 juta, pilih. Apakah mungkin kita punya respons yang justru lebih buruk? Mungkin nggak karena saya punya uang 6 miliar di deposito, sehingga saya ketemu orang, gue ngelihatnya udah nggak kayak Marnov, udah nggak gini. Ngelihatnya udah gini nih. So, waktu saya dengerin Marnov dengan semua pergumulan sebagai partner, contoh Marnov partner baru. Maka gue, kampungan banget sih ya masalahnya ya. Segitu aja kok. Repot banget sih ngurusin masalah yang begini ya. Waktu kita dengerin orang lain. Ya, yang mungkin nggak sepaham sama kita. Nggak sesuai sama kita. Mau itu di masjid, mau di gereja, mau kumpul keluarga. Mungkin nggak dengan kita punya uang lebih banyak ya, kita ngerasa, nggak tahu apa-apa lah inilah. Atau jangan-jangan karena punya uang, maka aktivitinya kita sama kayak Yosua. Dari pagi ngapain? Ya, hari Senin liburan. Ya, mungkin nggak dengan kita punya banyak uang, jangan-jangan mengubur potensi kita. Kita nggak lagi kerja keras, kita nggak lagi kerja maksimal karena kita punya uang. Maka sebelum kita memenangkan area kedua, no wonder mungkin hidup kita uangnya nggak berkelimpahan. Karena jangan-jangan semua potensi, semua skill, gift, talent, ability yang Tuhan udah kasih akan hilang tuh. Hanya karena kita punya uang. Minggu depan kita akan tanya. Ya, yang mau cerita boleh. Meeting tim, coba obrolin 2 hal ini. Tujuannya kita adalah 40 days ini.
boleh bikin hidup kita, hidup kamu dan hidup saya, kita boleh berkelimpahan secara keuangan. Tepuk tangan buat kita semua dong. Harapan Andre, you will be a great man. You will be a great woman. Dan lu punya kehidupan finansial yang berkelimpahan. Terima kasih, selamat pagi.